Menurut legenda, ada 5 cincin jari di dunia ini. Setelah semua dikumpulkan, maka bisa mendapatkan kehidupan. Mendapatkan cincin jari emas, maka saya bisa mendapatkan kehidupan abadi. Dan orang yang memiliki ini, apapun benda logam, hanya saja dia sendiri tidak menyadarinya. Bagaimana dia bisa lihat kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dan langsung menangkapnya. Dia meraba-raba tulang dan aku melihat bahwa kamu memiliki kekuatan luar biasa. Kamu adalah seorang jenius dalam seni bela diri. Bagaimana? Jadilah muridku. Dia bahkan tidak bisa mengalahkannya sendiri. Maka dia menolaknya langsung. Kamu ini tidak tahu diri. Ke kota Pingan dan cari aku. Setelah orang tua itu selesai berbicara, langsung menghilang di depan mata. Pemuda ini baru menyadari, orang tua itu adalah seorang ahli. Setelah pulang ke rumah malam itu, dia menemukan ayah berjalan dengan pincang. Setelah ditanyakan dengan seksama, baru diketahui alasan dari kejadian ini. Ternyata pada siang hari, ayah kembali menjadi korban intimidasi dari preman desa. Mereka tidak hanya memukuli ayah, tetapi juga memaksa ayah pemuda ini untuk berlutut di depan mereka di depan umum. Tapi tidak disangka beberapa orang yang tidak tahu diri menjadi semakin berlebihan. Laoyang, datanglah. Bersihkan sepatu tuan anjing. Dalam keputusasaan, ayah hanya bisa menghancurkan gigi dan menelannya ke dalam perut. Dia menahan semua penghinaan dengan kuat, menjilati sepatu preman desa. Setelah mendengarnya, pemuda itu langsung ingin bangkit untuk mencari balas dendam kepada preman desa. Namun dia takut lagi. Sekali lagi mengorbankan ayahnya sendiri. Maka pemuda itu memutuskan untuk menjadi kuat, kemudian kembali untuk mendapatkan harga diri. Dia segera menyeberangi gunung dan sungai, menuju kota Pingan untuk mencari orang tua itu. Namun mencari orang di kota Pingan yang begitu besar, seperti mencari jarum di tumpukan jerami, sangat sulit. Beruntungnya, orang tua itu sudah memperkirakannya. Dia akan datang mencarinya hari ini. Aku sudah menunggumu di sini setengah hari. Ikut denganku. Orang tua itu segera membawa pemuda itu ke tempat yang megah dan gemerlap. Kemudian dengan sengaja merampas pisau dapur di tubuhnya. Tujuannya adalah untuk menguji apakah dia benar-benar orang yang kamu cari sendiri. Monyet mencuri buah persik, siapa yang mengejarmu? Namun tidak peduli seberapa keras pemuda itu berusaha, dia tidak bisa merebut kembali pisau dapur. Malah dia dipermainkan oleh orang tua itu. Kemudian orang tua itu menendang pisau dapur dan mengirimnya terbang keluar. Pemuda itu melihatnya dan segera mengejarnya dan mengulurkan tangannya, mengendalikan pisau dengan pikiran. Kemudian, pisau tiba-tiba mengikuti pikirannya, kembali ke tangannya. Anda memang orang yang saya cari. Saya ingin bertemu dengan guru. Kemudian, orang tua itu langsung mengajari 1 kilogram. Bagaimana cara mengendalikan logam dengan bebas. Dan dia juga mengandalkan bakatnya sendiri. Dia dengan cepat berhasil melatihnya. Kemudian, orang tua itu juga mengajarkan tentang emas, kayu, air, api, dan tanah. Satu-satunya jari emas berubah menjadi, aku ingin kamu menjaga cincin emas ini untukku. Cincin emas? Begitu kata-kata selesai, cincin emas secara otomatis dipasang di jari 1 kilogram. Tidak disangka setelah cincin emas muncul, malah menarik 3 murid pembunuh dewa. Melihat situasi itu, orang tua itu segera mengucapkan mantra. Orang tua itu kemudian menghalangi serangan, melancarkan serangan. Dalam formasi sihir, tiba-tiba terpancar banyak tusukan es, menyerang beberapa orang. Tidak disangka salah satu dari mereka malah mencoba melakukan serangan mendadak. Namun akhirnya dengan mudah ditahan oleh orang tua tersebut. Jari sedikit menekan. Sementara wanita berbaju merah memanfaatkan kesempatan. Api melepaskan diri dan melilit pria tua. Yi Jin melihat situasi dan segera mengendalikan dengan sihir. Logam di sekitar menyerang wanita berbaju merah. Tapi tidak disangka wanita ini, kekuatan di kaki begitu hebat. Kemudian dia mengeluarkan bola api lagi, mendorong Yi Jin dari lantai atas. Yu Hui melihat situasi dan langsung muncul, bersiap mengambil cincin emas. Tidak disangka wanita berbaju merah takut dia mencuri kreditnya. Tiba-tiba melepaskan api dengan sihir, menyerang bersama Yu Hui. Jika tidak ingin mati, maka keluarkan tanganmu. Kemudian Yu Hui memanggil portal teleportasi, membawa Yi Jin ke tempat lain. Tapi dia juga terkena api dari wanita berapi. Dia dipukul hingga pingsan. Sementara Yi Jin memanfaatkan kesempatan ini, kembali ke desa Taoyuan. Tidak disangka wanita berbaju merah sudah datang, menahan keluarganya di rumahnya. Serahkan cincin emas itu. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Aku tidak bisa memberikan kepada kalian. Tidak mau memberikan? Ya. Melihat situasi, mereka bersiap-siap. Mulailah dengan pacar 1 kilo. Tidak disangka, tiba-tiba ada yang terbang keluar dari rumput. Banyak pedang menyerang mereka berdua. Meskipun mereka menghindar dengan cepat, namun, wanita dengan 2 pedang tetap tertusuk pedang yang acak-acakan. Ternyata itu adalah aksi besar yang baru saja terjadi. Itu adalah pelepasan yang dilakukan oleh ayah 1 kilo. Dahulu, dia bersembunyi di sini dengan patuh. Hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan anaknya. Sekarang terpaksa harus kembali ke dunia lama. Tuan Yang, kamu duluan bawa mereka pergi dari sini. Saya akan menghadapinya.